Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Oke, tetap semangat ya. Tetap Ya, Pak. senyum, tetap lagi kondisi kayak gini, tetap semangat, tetap ceria. Walau kita masih mengikuti kegiatan pelajaran dari daring. Oke, untuk sebelum mulai pembelajaran, Pak Iqbal ingin melihat kehadiran kalian. Siapa yang di sini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ada 17, ada 16 anak, alhamdulillah hadir semua. Oke, luar biasa anak-anak ini. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran lebih berkah diawali dengan berdoa. Nanti akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Saudara Badar. Silakan Badar. Mari kawan-kawan kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih Badar atas pimpinan doanya. Semoga aktivitas pada kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Oke, Pak Iqbal ingin bertanya ke kalian. Kalian tahu nggak apa itu berpikir komputasi? Kalian tahu nggak? Komputasi itu apa sih? Kalian tahu nggak? Saya tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, oke. Karena baru mengenal ya, baru mengenal istilah ini ya. Berpikir komputasi itu adalah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, misalkan kita punya masalah, nah itu dapat diselesaikan dengan cara sistematis dan logis. Sebelum masuk materi, Iqbal ingin mengaitkan materi ini dengan kegiatan ya pelajaran tentang dunia industri dan dunia usaha. Judulnya itu dunia usaha dan dunia industri. Ya, berpikir komputasi. Nah, kalian lihat. Nah, di sini ada perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah memperlakukan revolusi industri 4.0. Nah ini nih, misalkan contohnya ini pabrik Suzuki ya yang ada di Indonesia. Nah ini semuanya pabrik ini menggunakan sebuah robot ya yang diatur oleh manusia sendiri. Ini ada profesi atau pekerjaan yang bertahan di revolusi industri 4.0. Oke ya, jadi intinya ya kita belajar berpikir komputasi ini untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah kalian coba Pak Iqbal kasih tes terlebih dahulu. Kalian buka link yang sudah Pak Iqbal kasih di grup WA, coba dilihat. Oke, sudah terlihat di layar handphone kalian ya? Sudah ya? Pak. Sudah. Oke. Nah, kita akan belajar berpikir komputasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih yang kita akan dapat? Nah, tujuan pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini yang pertama, setelah memahami permasalahan di PowerPoint, kalian dapat menguraikan pengertian dan manfaat dari berpikir komputasi secara mandiri dan jelas. Nah, misalkan ada gambar seperti ini. Kalau misalkan kalian punya masalah, nih, ini ada orang lagi garuk-garuk kepala nih. Kalian lagi punya masalah. Apa yang kamu akan lakukan? Apakah kamu kabur dari masalah itu atau kamu semangat dalam menyelesaikan masalah? Semangat. Gimana? Semangat, Pak. Benar. Semangat. Benar ya, semangat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau misalkan saya kabur, itu bisa menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, iya. Nah, Pak Iqbal coba minta ke kalian, coba sebutkan masalah yang pernah kalian alami saat ini. Misalkan kayak ini, PR, itu masalah nggak? Masalah. Dalam belajar, masalah nggak? Yang pasti.
Nah, itu masalah juga, katanya nggak ada masalah. Ya, jadi itu masalah ya, contohnya. Jadi kalau misalkan ada tugas dari guru, itu masalah nggak? Masalah ya. Nah, Pak Iqbal minta nih, tuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tadi Pak Iqbal udah kasih contoh tuh. Permasalahan kamu apa tadi? Misalkan mengerjakan tugas. Langkahnya segera ditulis. Segera ditulis. Ditulis nih, itunya. PR-nya ya. Iya. Oke, ada lagi? Tepat waktu, Pak. Tepat waktu, langkah selanjutnya. Ada lagi nggak? Misalkan ada tugas FTK. Nah, ini permasalahan nih tugas MTK. Kamu harus selesaikan hari ini juga. Nah, langkah-langkahnya apa kamu yang harus kerjakan? Tuh. Kata Badar tadi harus diselesaikan. Kata Pena harus tepat waktu. Ada lagi? Bertanggung jawab, Pak. Menyelesaikan tugas. Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh masalah yang harus kalian selesaikan. Permasalahan mengupas kentang. Nah, siapa yang di sini yang suka kentang? Saya, Pak. Kentang Saya, goreng. Pak. Apa? Kentang apa? Kentang goreng? Kentang rebus? Kentang goreng. Kentang Kentang goreng. Iya. Ya, Kentang rebus, Pak. kentang rebus. Iya. Nah, coba dari gambar ini ada yang bisa ngasih tanggapan dari alur ini nih. Dari kentang tersedia. Selanjutnya ngapain? Bisa diterangkan? Ada kentang, Terus coba lanjut. itu Kupas kentang. ngupas kentang, terus dipotong, dimasak. Dipotong, terus Masak, dimasak. Masaknya boleh apa nih? goreng. Boleh rebus, boleh Harus goreng, boleh dipotong, goreng, dicuci, boleh Pak. sup. Oke. Ini kalau kentangnya ada ya. Tadi Iya. kan ya. Kalau kentangnya nggak ada gimana? Nih, Beli dulu, Pak. beli dulu. Beli. Habis beli, ngapain? Dicuci, Cuci, dikupas, kupas, cuci lagi. potong, Cuci lagi, dipotong. Terus digoreng, kalau nggak direbus, kalau nggak disup. digoreng, kalau nggak direbus, kalau nggak disup. Lihatnya enak nggak nih kentangnya nih? Enak-enak. Jadi lapar ya. Enaknya kentang yang goreng, Pak. Enak kentang yang goreng, iya. Ya, apalagi Kak Iqbal dikasih kentang gorengnya ya. Oke, nah tadi sudah melihat permasalahan yang ada di layar handphone kalian. Selanjutnya, Pak Iqbal akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya nanti Pak Iqbal share di grup WA, ya. Di situ ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kalian nanti berdiskusi, ya. Berdiskusinya di Google Meet. Jadi Pak Iqbal udah bikin 3 kelompok di Google Meet, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, linknya sudah disertakan di grup WA. Nanti Pak Iqbal akan berikan LKPD di grup WA. Nah, di sana sudah Pak Iqbal berikan LKPD dan bahan ajar yang sudah Pak Iqbal berikan. Kalian bisa download dan kalian bisa kerjakan LKPD yang sudah Pak Iqbal berikan. Oke, untuk kelompok 1 sudah mengerti tugasnya? Ngerti, Pak. Oke, sudah di-download? Sudah. Saya belum buka. Oke, dibuka dulu ya. Dibuka Siap, siap. dulu materinya. Untuk kelompok 2, Alexandra, Kaninta, Dava sudah download Udah, Pak. di WA? Sudah, Pak. Dari download Iya, ya? udah. Nah, nanti kamu kerjakan soalnya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Pak Iqbal. Soalnya ditulis nggak, Pak? Boleh ditulis di kertas dulu, di kertas lembar, nanti diskusikan ya sama teman-teman kamu ya. Iya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk kelompok 3, Aletiva, Reja sudah download materinya yang ada di grup WA. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan. Mbak, Iya, Reja. permisi, Pak. Ini saya tadi, apa tuh,
agak sedikit berisik di sini. Mohon boleh diulang, Pak. Ya, di grup kan ada ya tugasnya. Ya kan, di grup ada LKPD sama bahan ajar. Kamu kerjakan yang LKPD. Nah, kamu diskusikan sama teman kamu Latifah dalam mengerjakannya. Ya, kalau misalkan bingung, kalian bisa mengerjakannya di kertas lembar. Ya, di kertas lembar dulu. Nanti bahan ajarnya kamu baca tuh. Di situ ada langkah-langkahnya seperti apa. Oke ya? Pak. Oke. Ya, untuk kelompok 1 sudah mengerti tugas yang diberikan. Kelompok 1 paham? Saya kurang paham, Pak. Nah, dibuka dulu LKPD-nya sudah. Udah, Pak. Udah Oke. tadi ada. Pak Iqbal buka ya. Iya. Pak Iqbal coba share screen. Pak Iqbal Ya. bantu di sini. Bentar. Sudah terlihat? Terlihat. Oke, nah di sini kan ada tugas menganalisa persoalan langkah-langkah sederhana dari proses mengolah es teh manis, ya. Jadi Iya. kamu tugasnya langkah-langkahnya seperti apa dalam mengolah es teh manis Itu ini. Oh, tulisnya di bawah itu ya? Nah, Siapa ya? kamu tulis di bawah sini. Kamu pakai buku tulis saja. Nah, bagaimana caranya itu? Kamu ada ya, bisa menyelesaikannya. Kamu cari referensinya. Bahannya ada di bahan ajar yang Pak Iqbal kasih tadi. Cara-caranya ya. Nah, kamu Iya. bisa menyelesaikan permasalahan ini secara diskusi ya. Iya, siap. Kamu diskusi sama teman-teman kamu. Taninta, Dava, halo Dava, Taninta. Ya Pak, Ya, sudah download tugasnya? sudah Pak. Nah, di sini kan kamu lihat ya, tugasnya kan ada langkah-langkah sederhana ya dalam mengolah es teh manis. Nah, di sini ada tugasnya, soalnya bagaimana sih menggunakan metode dekomposisi, bagaimana cara menggunakan pengolahan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, di situ kamu kerjakan ya, bagaimana caranya mengolah es teh manis ini. Ya, itu ada di bahan ajar, kamu buka. Ya, di situ ada referensi-referensi yang kamu akan dapatkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tulisan yang cakep diambil tuh. Ya udah Nanti- japri aja, dijapri aja. Ya udah gue japri dulu. Ya udah. Kita cukup kamu sebentar. Ada yang mau nanya gitu. Dari Bapak Iqbal. Nih, kira main. Gimana? Ada permasalahan kelompok 1? Enggak, Pak. Nggak ada pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada pak. Nggak ada. Ya, gitu. Nggak ada yang mau main bertiga doang, Pak. Aduh. Ya, nggak apa-apa, diskusi saja. Silakan berdiskusi. Ya Pak. Cuman bertiga doang pak diskusi. Iya, nggak apa-apa. Sambil mengerjakan, ya. Jadi berdiskusi sambil menulis. Yang nomor 2 siapa, yang nomor 1 siapa. Jadi harus cepat selesai, ya. Alia yang nulis kan, Alia. Ya, silakan ya diskusi ya. Ya, Pak. Iya. Alexandra gimana? Kalau tulis jawabannya aja boleh nggak? Boleh, silakan. Pak Iqbal minta jawabannya saja, nggak usah ditulis soalnya, ya. Oh, Diskusikan ya sama temannya Dava, Kaninta, silakan berdiskusi. oke. Forum ini dengan Pak. ya, sama-sama. Gimana kelompok 2? Bisa mengerjakan? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan KKPD-nya? Bisa semua ya, Alexandra. Nomor 1 itu gimana ya? Gimana Dava, gimana? Nomor 1 gimana ya? Nomor 1 kurang paham ya Dava ya. Kamu sudah baca bahan ajar yang Pak Iqbal kasih nggak di grup tadi? Kamu sudah buka? Belum Pak. Nah, dibuka dulu coba. Kamu buka. Nah, mungkin di situ ada solusi yang harus diselesaikan tuh. Coba dibuka dulu ya, Dava, Alexandra, sama Vanessa. Diskusi ya, diskusi. Iya Pak. Diskusi, jangan kerjain sendiri. Nah, Pak Iqbal minta diskusi. Satu orang yang kerjain, yang lain diskusi. Ya, Alexandra misalkan. Oke, Najwa baru gabung ya. Ya, silakan Najwa diskusi sama kelompoknya nih. Alexandra, Dava, Kanita. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD.
Silakan ya diskusi ya. Oke, bagaimana? Bisa, Shirley, Reja, Mizuna? Saya masih muter Pak, masih mengunduh. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi kamu paham? Kenapa, Reja? Bisa ini Pak, bisa berkomunikasi Pak. Boleh, boleh, boleh. Yang canggung Pak. Iya, boleh, boleh. Ini cuma bisa berkomunikasi, berkomunikasi dengan Reja. Silakan, ini kan kelompok, bukan sendiri-sendiri. Diskusi. Ini gimana nih nomor 1 nyertainnya? Silakan. Ya. Pak Iqbal tunggu ya, segera. Ya Pak. Iya Pak. Yuk. Saya udah belum pena? Udah. Nabila udah Saya belum. Oh, Nabila. Nabilanya nama panjangnya siapa? Nabila Futuh Ananda. Kasih sama gitu aja. Kasih teh. Tuangin gula. Teh. Sendok. Biar Vena yang jelasin, Vena yang nulis. Tunggu jawaban dari Vena dulu. Pertama kan ambil gelas, gula, teh, terus Untuk kelompok 2 sudah selesai waktunya, jadi dipercepat saja. Untuk kelompok 2 silakan nanti ditunjuk 1 orang untuk presentasi. Kalian bisa kembali lagi ke room utama. Yang sudah selesai mengerjakan langsung balik lagi ke room utama ya. Pak Iqbal tunggu di room utama yang pertama ya. Silakan boleh keluar, nanti masuk lagi ke room utama. Oke, Pak Iqbal tunggu ya kelompok 2. Oke, sudah bergabung lagi ya. Sudah Pak. Sudah bergabung di ruang utama. Silakan untuk kelompok 1 sama kelompok 2 dan kelompok 3 untuk 1 orang memimpin dalam hasil presentasi. Silakan untuk kelompok 1 siapa dipimpin untuk menghasilkan presentasinya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini dengan cara dekomposisi? Silakan Pena. itu dekomposisinya langkah-langkahnya. Pertama, ambil gelas. Nah, terus Kedua, masukin gula. ya. Ketiga, teh. 4, tuangin air panas. Kelima, diaduk sampai merata. Keenam, es batu. Oke, itu yang dekomposisi. Pengenalan polanya. Pengenalan polanya teh manis. Oke, untuk kelompok 2 gimana? Alexandra boleh? Ambil gelas, Ambil gelas, terus tuangin bubuk ya, teh manisnya. bubuk teh manisnya. Terus Lanjutnya, kasih air hangat, kasih air hangat, diaduk diaduk. sampai merata. Terus kasih es batu. Terus, Ya, sudah, itu saja. Ingin memberikan penguatan ke kalian, jawaban yang tadi kelompok 1 dan kelompok 2 berikan, itu sebenarnya sudah benar. Ya, dilihat ya di layar kalian. Nah, ini jawabannya sudah benar. Benarnya di mana? Yang kalian kerjakan itu langkah-langkah sederhana dalam proses pengolahan es teh manis. Itu yang kalian kerjakan itu adalah yang algoritma. Itu langkah-langkahnya. Nah, kalau dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu apa? Bahan-bahannya. Bahan-bahan es teh manis apa aja tadi itu? Ada bisa sebutin nggak? Teh. Ada teh, ada apa lagi? Gula. Gula, ada apa lagi? Batu. Batu. Air hangat. Sendok. Ada sendok, ada sedotan, yang lain-lainnya di sini ya. Nah itu, nah dekomposisi itu adalah bahan-bahannya. Nah, kalau pengenalan pola membuat es teh manis, ya. Terus polanya berapa? Polanya seperti apa? Yang tadi
misalkan satu gelas, terus polanya apa lagi, 5 butir atau 5 biji es teh manis, terus 1 gelas. Nah, kayak gitu polanya ya. Nah, untuk abstraksi ini waktu dalam mengerjakan, misalkan 1 gelas es teh manis membutuhkan waktu misalkan 5 menit atau 20 detik. Nah, seperti itu. Nah, terus membuat 1 es teh manis itu bisa bisa mendapatkan berapa gelas dalam waktu misalkan 5 menit. Nah, itu akan abstraksi, nggak jelas kan. Jadi yang penting-pentingnya aja yang diambil. Nah, kalau algoritma, nah itu urutannya. Yang pertama ambil gelas, terus masukkan serbuk teh, terus masukkan es batu, terus masukin air, diaduk pakai gula, selesai, disajikan. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Nah, itu selanjutnya Pak Iqbal akan memberikan sedikit materi yang tadi kalian pahami. Itu ada yang disebut dengan berpikir komputasi. Nah, di sini berpikir komputasi itu apa sih? Nah, berpikir komputasi itu adalah ini apa sih? Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Nah, tadi kita udah ada tuh permasalahan yang membuat es teh manis. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah dengan logis dan teratur sesuai urutan langkah-langkah yang harus diselesaikan. Nah, di sini ada 4 metode nih. Nah, tadi kan kalian sudah kerjakan. Ada metode dekomposisi, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, dekomposisi itu adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks nih, yang besar, itu dijadikan yang kecil-kecil. Nah, contohnya kayak gini nih, ini ada sebuah pizza, ini pizzanya besar. Nah, bagaimana dibagi menjadi sama rata? Ya udah, dibagilah kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Sama, misalkan kita punya masalah besar, ya kita harus pecah kecil-kecil supaya bisa menjadikan solusi. Nah, itu disebut dengan dekomposisi. Nah, disebut di sini ada pengenalan pola. Nah, kemampuan melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola yang teratur dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian. Nah, lihat dari ini, 2, 4, 6, 8. Selanjutnya berapa, angka berapa ini? 2, 4, 6, 8. Selanjutnya angka berapa? Ada yang tahu? Tahu Pak. Berapa? Ayo, Badan. 14 bener gak? 14. Coba dilihat polanya. Kan ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Ayo. Berapa nih? Selanjutnya. 10 Pak, 10. 10. Iya benar, karena ditambah berapa? Ditambah 2. Iya, karena kamu harus tahu polanya. Oh, habis 2, 4, habis 4, 6, habis 6, 8. Berarti habis 8 itu ditambah 2 berapa? 10. Itu disebut dengan pengenalan pola. Nah, abstraksi itu apa sih? Dia membuang atau memfilter bagian yang tidak penting, sehingga fokus pada bagian yang pentingnya aja. Jadi, yang tadi es teh manis tuh, kasusnya kita pentingnya aja yang kita fokuskan, yang pentingnya aja. Jadi, 1 gelas es teh manis itu membutuhkan waktu cuman misalkan 30 detik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat 2 gelas es teh manis? Berarti mendapatkan waktu 60 detik. Nah, itu yang penting-pentingnya aja yang kita ambil. Nah, kalau algoritma, kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis. Nah, kayak tadi tuh, es teh manis kasusnya, langkahnya apa? Menyediakan gelas, terus apalagi menaruh tehnya ke dalam gelas, ditaruh gulanya, diaduk, terus ditambah es teh manis, ditambah apalagi sedotan dan lain-lain sampai selesai. Itu disebut dengan algoritma. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara sistematis dan logis. Oke, nah untuk selanjutnya Iqbal akan bertanya ke kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang algoritma, tentang berpikir komputasi? Paham semua?
Paham ya? Ya Allah, Pak, paham. Oke, nah di sini Pak Iqbal akan berikan tes nih. Ya, jadi coba dilihat tesnya di Google Form. Nanti Pak Iqbal kasih ke grup. Ya, sebentar. Pak Iqbal akan share soalnya. Bisa kalian kerjakan, hanya 5 soal. Ya, kalian langsung kerjakan soal evaluasi ini untuk mengetahui kalian seberapa mampu memahami materi yang Pak Iqbal berikan. Silakan dikerjakan, sudah Pak Iqbal share soal evaluasinya. Silakan dikerjakan. Ya siapa? Nah, di sini ya sudah semua. Nah, di sini kalian banyak yang salah dalam memahami jawaban. Yang paling banyak salahnya itu adalah kalian bisa membedakan dulu ya. Nah, di sini kamu ada yang salah. Yang paling banyak salahnya itu adalah yang di sini. Di pengenalan pola. Seperti yang tadi Pak Iqbal jelaskan, 2468 itu adalah contoh menggunakan pengenalan pola, ya, bukan abstraksi atau dekomposisi. Sudah selesai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Pak Iqbal ingin menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alexander bisa menyimpulkan apa yang kita dapat? Kita belajar berpikir komputasi untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, Pak. Oke, iya, terima kasih Alexandra. Ada lagi, Taninta, apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini? Ada berapa jenis 4 berpikir komputasi? 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstrak, 4 algoritma. Algoritma, oke, ya, benar ya, kesimpulan yang disampaikan sama teman-teman kalian sudah benar semua. Jadi kita belajar tentang berpikir komputasi dan ada jenisnya, ada 4, dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan pengenalan pola. Oke, untuk kegiatan di rumah, ya kalian kerjakan tugas yang tadi LKPD yang belum selesai, yang bagian 2, itu kalian kerjakan di rumah, ya. Jadi minggu depan nanti Pak Iqbal akan koreksi. Nah, untuk minggu depan materinya itu kita akan membahas tentang masyarakat digital. Nah, bagaimana nih masyarakat digital ini? Bagaimana sih contohnya dan apa sih masyarakat digital itu? Nah, kita tunggu saja minggu depan. Oke, Pak Iqbal cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.